Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Termodinamika Teknik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang hukum kedua termodinamika. Namun, sebelum menuju hukum kedua termodinamika tersebut, kita harus mengetahui yaitu suatu konsep reservoir thermal. Apa itu reservoir thermal? Ini adalah alat untuk memindahkan panas dari atau menuju tempat yang satu ke tempat yang lain tanpa batas waktu dan tanpa adanya perubahan suhu reservoir. Sehingga reservoir thermal selalu berada pada suhu konstan. Bahasa gampangnya biasanya reservoir itu sebagai penampung. Dia menyimpan juga menyuplai. Kemudian reservoir thermal ini terbagi atas reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah. Serta juga reservoir yang memindahkan panas disebut sebagai source atau sumber, dan reservoir yang menerima panas disebut sebagai sink atau tandon. Terdapat dua pertanyaan klasik dari hukum kedua ini yang dikenal sebagai pernyataan Kelvin-Planck dan pernyataan Clausius. Pernyataan pertama yaitu dari Kelvin-Planck, di mana tidak mungkin untuk membangun perangkat yang akan beroperasi dalam suatu siklus tanpa menghasilkan suatu pengaruh lain. Misalnya di sini adalah tidak adanya perpindahan panas dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah atau kehilangan panas. Selain peningkatan kerja serta pertukaran panas dengan reservoir tunggal. Lebih detailnya Anda bisa lihat dari gambar berikut, di mana pernyataan ini terkait dengan suatu mesin panas, yang mengartikan bahwa tidak mungkin untuk membangun suatu mesin panas yang beroperasi dalam satu siklus, di mana panas ini diterima dari benda bersuhu tinggi menuju reservoir. Nah, yang jumlahnya adalah sama ketika dia dipindahkan ke benda yang bersuhu rendah. Dan di sini dia digunakan untuk menghasilkan kerja. Artinya bahwa sebagian panas harus dipindahkan dari fluida kerja yang bersuhu tinggi ke mesin panas, dan selanjutnya dari mesin panas ini benda yang berpindah ke benda yang bersuhu rendah untuk menghasilkan kerja. Sehingga kerja di sini dapat dilakukan hanya oleh perpindahan panas tanpa adanya panas yang terbuang. Ini menyiratkan bahwa memang tidak mungkin untuk membangun suatu mesin panas yang memiliki efisiensi termalnya atau efisiensi panasnya adalah 100%. Pastinya ketika dia berpindah di sini ada panas yang terbuang ke lingkungan. Sehingga dikatakan di sini mesinnya adalah tidak mungkin 100% menghasilkan kerja. Ini adalah pernyataan dari Kelvin-Planck. Selanjutnya yaitu pernyataan dari Clausius, di mana tidak mungkin untuk membangun perangkat yang beroperasi dalam satu siklus tanpa menghasilkan pengaruh lain. Kalau di Kelvin-Planck tadi yaitu tidak ada panas yang terbuang, ini tidak membutuhkan kerja pengaruh lainnya. Selain dari perpindahan panas dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas. Lebih detailnya Anda bisa lihat dari gambar ini,
di mana pernyataan ini terkait dengan mesin pendingin atau pompa panas, yang mengartikan bahwa tidak mungkin untuk membuat mesin pendingin yang beroperasi tanpa adanya bantuan kerja atau input kerja. Jadi tidak mungkin dari temperatur rendah berpindah ke temperatur tinggi tanpa adanya input kerja atau bantuan kerja. Ini juga menyiratkan bahwa untuk nilai COP-nya atau betanya selalu kurang hingga tak terbatas. Adapun tiga pengamatan yang dihasilkan dari dua pernyataan di atas adalah pengamatan yang pertama, bahwa keduanya adalah pernyataan negatif. Tentu saja mustahil membuktikan hal-hal negatif pernyataan ini. Namun kita dapat mengatakan bahwa hukum termodinamika kedua, seperti yang lainnya hukum alam, didasarkan pada bukti eksperimental. Setiap percobaan yang relevan telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak ada percobaan yang pernah dilakukan bertentangan dengan hukum kedua. Oleh karena itu, dasar hukum kedua adalah bukti eksperimental. Untuk pengamatan yang kedua, jika terdapat kebenaran salah satu pernyataan, maka menyiratkan kebenaran yang lain. Artinya bahwa jika pernyataan Clausius benar, maka pernyataan Kelvin Planck juga benar. Atau jika terdapat kesalahan salah satu pernyataan, menyiratkan kesalahan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan pernyataan Clausius menyiratkan kesalahan terhadap pernyataan Kelvin Planck. Untuk pengamatan kedua ini dapat Anda lihat dari gambar berikut. Jadi perangkat pada gambar ini adalah lemari es yang tidak membutuhkan kerja, sehingga dapat dikatakan melanggar pernyataan Clausius. Di mana di sini sejumlah panas Ql ini dipindahkan dari reservoir bersuhu rendah ke mesin pendingin, dan sejumlah panas Ql, sama ya, Ql dengan Ql, ini yang sama dipindahkan menuju reservoir bersuhu tinggi. Di mana di sini Anda lihat bahwa dia tidak membutuhkan kerja atau W-nya sama dengan 0. Selanjutnya, sejumlah panas dari HIH ini yang lebih besar dari HL dipindahkan dari reservoir bersuhu tinggi ke mesin panas, dan dibiarkan mesin panas ini melepaskan sejumlah kerja atau sejumlah panas agar dapat menghasilkan kerja di sini, sehingga dapat memenuhi hubungan persamaan energi, yaitu HIH minus HL. Karena tidak ada perpindahan panas bersih ke reservoir suhu rendah, maka reservoir suhu rendah bersama dengan panas mesin dan lemari es dapat dianggap sebagai perangkat yang beroperasi dalam satu siklus dan tidak menghasilkan pengaruh selain dari suatu kerja dan pertukaran panas dengan reservoir tunggal. Dengan demikian, pelanggaran terhadap pernyataan Clausius ini menyiratkan pelanggaran terhadap pernyataan Kelvin Planck. Artinya kenapa di sini menyiratkan pelanggaran? Karena perpindahan panas dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi ini tanpa adanya kerja. Sedangkan dari teori
Clausius mengatakan bahwa dari temperatur rendah ke temperatur tinggi itu harus membutuhkan kerja. Dan selanjutnya yaitu pernyataan ketiga adalah bahwa sering hukum kedua termodinamika telah dinyatakan sebagai ketidakmungkinan membangun mesin gerak abadi dari jenis kedua. Mesin gerak abadi dari jenis pertama akan menciptakan dari ketiadaan kerja atau menciptakan massa atau energi, sehingga pastinya melanggar hukum pertama karena tidak menghasilkan kerja, hanya menghasilkan massa dan energi. Kemudian mesin gerak abadi dari jenis kedua akan menyerap panas dari sumber dan kemudian mengubah panas ini sepenuhnya menjadi bentuk energi lain, sehingga pastinya akan melanggar hukum kedua, karena biasanya kalau untuk merubah ke yang lain biasanya adalah membutuhkan suatu kerja. Sedangkan mesin gerak abadi jenis ketiga ini akan tidak memiliki gesekan dan dengan demikian akan berjalan tanpa batas tetapi tidak menghasilkan kerja. Ini jarang sekali bahwa suatu aliran atau fluida yang bekerja itu tidak ada faktor gesekannya. Anda bisa lihat dari keterangan gambar berikut, di mana ini mesin panas yang melanggar hukum kedua bisa dibuat menjadi mesin gerakan abadi jenis kedua dengan mengambil langkah-langkah seperti berikut. Contohnya adalah pembangkit listrik sebuah kapal. Di sini Anda lihat bahwa sejumlah panas QL dipindahkan dari laut ke benda bersuhu tinggi melalui suatu pompa panas. Kerja ini yang dibutuhkan untuk memindahkan panasnya ini ke benda yang bersuhu tinggi. Nah, hanya dia membutuhkan kerja. Kemudian panas ini dibiarkan pindah ke mesin panas. Nah, selanjutnya dia pindah ke mesin panas dan menghasilkan suatu kerja. Di sini W sama dengan GH, di mana ini pastinya melanggar pernyataan Kelvin Planck dari hukum kedua. Dari sebagian kerja yang dihasilkan ini, ya, sejumlah HH min HL diperlukan untuk menggerakkan pompa panas, sehingga hasil kerja bersihnya yaitu W min W aksen, di mana W aksennya adalah ini dan W-nya adalah ini, hasilnya adalah HL. Dan kerja ini digunakan untuk mengemudikan kapal. Dari sini terdapat sebuah mesin gerak abadi dalam arti bahwa kerja atau W dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia secara bebas seperti lautan ataupun bisa atmosfer. Oke. Selanjutnya, kita dari pernyataan yang tidak mungkin ini, kita akan membahas tentang proses, yaitu proses yang bisa dibalik dan proses yang tidak bisa dibalik. Yang pertama, yaitu proses reversible atau proses yang bisa dibalik. Di sini proses yang sudah terjadi kemudian dibalik, namun tidak menyebabkan perubahan pada sistem atau lingkungan. Anda lihat gambarnya di sini, di mana pada proses awal ini gas yang terdapat di dalam silinder
dijadikan sebagai sistem dengan beban yang diberikan pada piston sebagai pemberat. Ketika beban ini dikurangi satu per satu secara horizontal ke sini, maka gas akan mengembang dan menghasilkan kerja untuk mengangkat beban yang tersisa pada piston. Setelah beban ini hilang hingga beban yang terakhir, kemudian ukuran beban ini dapat digunakan untuk membalik proses kembali ke awal lagi dengan cara yaitu beban diberikan satu persatu kembali ke sini di atas ini. Ya, di atas piston sampai piston ini berada di bawah. Sehingga ini prosesnya boleh dikatakan tidak membutuhkan kerja. Kesimpulannya, ketika beban di atas piston ini dikurangi, maka proses kebalikannya dapat dicapai dengan memberikan beban sedemikian rupa sehingga sistem dan lingkungan, ini sistem, ini lingkungannya di luarnya, berada dalam keadaan yang sama persis ketika seperti pada saat awal. Jika ada proses reversible atau yang bisa dibalik, maka ada proses yang tidak bisa dibalik, yaitu proses irreversible. Di mana proses ini yaitu proses yang sudah terjadi kemudian dibalik, namun menyebabkan perubahan pada sistem atau lingkungan. Mengerti di sini? Jika dia tidak mempengaruhi perubahan sistem atau lingkungan, boleh salah satunya, ini disebut sebagai proses reversible yang bisa dibalik. Tetapi jika mempengaruhi sistem atau lingkungannya, maka ini dikatakan proses irreversible atau tidak bisa dibalik. Contohnya adalah gambar berikut, di mana gas sama didefinisikan sebagai sistem, ini ditahan pada tekanan tinggi oleh piston yang diamankan oleh pin atau pengunci. Saat pin ini dilepas, maka piston akan naik hingga menuju pemberhentian atas ini. Di sini kerja atau W dilakukan oleh sistem. Jadi kerja ini dilakukan karena pengembangan gas ini. Jadi dilakukan oleh sistem. Sehingga pistonnya bisa menjadi naik. Untuk proses kebalikannya, ini gaya penekanan diberikan pada piston. Sehingga gas akan termampatkan sampai pin ini dapat dimasukkan kembali ke dalam piston. Di sini kerja atau W dilakukan pada sistem, bukan dilakukan oleh sistem. Ya, dilakukan pada sistem. Dan nilainya lebih besar daripada kerja yang dilakukan oleh sistem pada awal proses ini. Akibat nilai kerja yang lebih besar ini, maka sejumlah panas harus dilepaskan dari gas agar sistem memiliki energi dalam yang sama persis ketika awal mulanya. Jadi di sini panas dilepaskan ketika dia ditekan. Kesimpulannya bahwa sistem dikembalikan pada keadaan semula, tetapi lingkungan telah mengalami perubahan akibat kerja yang dilakukan untuk memaksa piston ini turun dan menyebabkan pelepasan panas ke lingkungan. Sehingga saya ulangi lagi perbedaan dari proses reversible dan irreversible. Jika proses reversible berarti lingkungan atau sistemnya tidak ada perubahan ketika dia dibalik dalam proses awal maupun akhir atau kembalinya. Sedangkan irreversible ketika dikembalikan
ini ada perubahan. Contohnya adalah pelepasan panas ke lingkungan. Terus faktor apa saja yang menyebabkan proses irreversible ini? Yang pertama adalah gesekan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses irreversible ini yang menyebabkan dia tidak bisa kembali. Ilustrasinya Anda bisa lihat faktor gesekan yaitu pada gambar berikut. Di mana di sini balok dan bidang miring dijadikan sebagai sistem. Ketika beban ini ditarik ke bawah dengan memberikan balok ini ke bawah melewati bidang miring, di sini kerja diperlukan di antara balok dan bidang. Tujuannya agar energi potensial dari balok mengalami peningkatan. Untuk proses kembalinya di sini, ketika beban ini dilepaskan satu persatu, maka balok ini akan meluncur kembali ke bidang bawah. Proses ini menyebabkan perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Ini perpindahan panasnya dari mana? Yaitu ketika dia saling bergesek ini. Sehingga ada panas yang dihasilkan. Panas ini berpindah ke lingkungan. Bisa dipahami ya? Berarti faktor gesekan mempengaruhi proses irreversible. Selanjutnya, bentuk lain dari pengaruh gesekan adalah yang terkait dengan aliran fluida kental di dalam pipa atau saluran dan pergerakan benda melalui fluida kental. Pastinya ada gesekan terhadap pipa atau salurannya. Untuk faktor penyebab proses reversible lainnya, yaitu ekspansi tak terkendali. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Di mana di dalam sistem terdapat suatu gas dan daerah vakum. Ini yang dibatasi oleh suatu membran. Jika membran ini pecah, maka gas akan bergerak memasuki ruang vakum hingga seluruh ruang penuh terisi oleh gas. Inilah proses di mana terjadinya ekspansi tak terkendali dari gas. Pastinya ekspansi tak terkendali yaitu dia bergerak ke segala arah dalam penyebarannya. Terus, kemudian untuk proses kebalikannya. Untuk proses kebalikannya, ini gas perlu atau harus dikompresi dan panas dipindahkan dari gas atau dikeluarkan panasnya hingga mencapai kondisi keadaan awal. Ketika kerja diberikan, maka terjadi perpindahan panas menuju lingkungan, sehingga lingkungan tidak dapat dikembalikan menuju keadaan semula. Berarti di sini ada perubahan lingkungan dan disebut sebagai proses irreversible atau tidak bisa dibalik. Oke ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yaitu perpindahan panas melalui sedikit perubahan suhu. Ilustrasinya dapat Anda lihat dari gambar berikut, di mana sistem adalah sebagai benda bersuhu tinggi dan benda bersuhu rendah. Selanjutnya, kita biarkan panas berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Oke, untuk mengembalikannya ini menggunakan mesin pendingin di mana diperlukan suatu kerja dari lingkungan serta beberapa perpindahan panas ke lingkungan. Karena adanya perpindahan panas dan kerja, maka lingkungan tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula, sehingga menunjukkan bahwa faktor perpindahan panas melalui sedikit perubahan suhu ini adalah masih irreversible atau tidak dapat dibalik. Proses perpindahan panas mendekati proses reversible
adalah ketika perubahan suhu antara kedua benda mendekati 0, sehingga proses perpindahan panas yang dapat dibalik didefinisikan sebagai perpindahan panas melewati perbedaan suhu yang sangat kecil. Untuk membedakan sejumlah panas melalui perbedaan suhu yang sangat kecil akan membutuhkan waktu atau luasan yang tak terbatas. Oleh sebab itu, sebenarnya semua perpindahan panas melalui sedikit perubahan suhu adalah irreversible. Dan semakin besar perbedaan suhu, maka dapat dikatakan semakin besar irreversibilitasnya. Bagaimanapun juga bahwa konsep perpindahan panas reversible sangat berguna untuk menggambarkan proses yang ideal. Selanjutnya, faktor penyebab proses irreversible yaitu pencampuran dua zat yang berbeda. Di sini dapat kita lihat bahwa dalam sistem ada dua gas yang terbatas dalam suatu membran atau dibatasi, yaitu ada oksigen dan nitrogen. Ketika membran atau pembatasnya rusak, maka oksigen ini akan berpindah menuju nitrogen dan akan tercampur secara homogen mengisi seluruh volume. Sedangkan untuk proses kebalikannya, kita menggunakan alat pemisah antara oksigen dan nitrogen yang pastinya membutuhkan input kerja untuk menyelesaikannya. Di sini dapat diambil kesimpulan karena adanya alat pemisah udara, mungkin tinggal salah satu molekul gas yang ada di dalam sistem, karena yang lain dibuang ke lingkungan. Misalnya di sini tinggal O2 atau N2 saja, sehingga menunjukkan bahwa faktor pencampuran dua zat yang berbeda ini menyebabkan perubahan lingkungan atau proses irreversible atau proses yang tidak dapat dibalik. Faktor penyebab proses irreversible yang lain yaitu faktor lain. Di sini Anda bisa lihat sistem adalah zat murni. Suhunya tetap konstan selama proses perpindahan panas, di mana salah satu sistem mengalami perpindahan panas dari reservoir bersuhu T dt, sedangkan sistem yang lain ini perpindahan panas dari suhu yang lebih tinggi, yaitu T delta T. Ketika yang diteliti hanya sistem, maka akan melewati suatu keadaan yang sama persis dari kedua proses ini, sehingga diasumsikan bahwa posisinya ini adalah proses reversible, di mana uap akan mencair ketika didinginkan. Ketika kita teliti dari luarnya sistem, maka ada perpindahan panas agar sistem berada pada kondisi semula. Ya, yang di sini karena lebih tinggi, mungkin temperaturnya biar sama, ini lebih mengeluarkan panas. Agar temperaturnya menuju sini, ini pun juga mengeluarkan panas, tetapi lebih tinggi panasnya ini. Sehingga di sini karena ada panas yang dibuang, proses ini menjadi irreversible. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua sistem ini prosesnya dapat dibalik secara internal, tetapi tidak dapat dibalik secara eksternal. Karena proses irreversible ini terjadi di luar sistemnya. Oke, untuk proses yang dapat dibalik itu seperti ini. Apa Pak?
Contohnya di sini adalah kita bahas tentang siklus Carnot, di mana jika siklus beroperasi di antara reservoir bersuhu tinggi dan bersuhu rendah, dan setiap proses ini dapat dibalik, maka siklusnya juga dapat dibalik. Dan jika siklusnya terbalik, maka mesin panas ini bisa atau menjadi mesin pendingin. Jadi boleh dikatakan bahwa siklus yang dapat dibalik yaitu siklus Carnot. Inilah dasar bahwa panas bisa berpindah dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Di mana siklus ini disebut sebagai siklus Carnot dan diambil dari nama seorang insinyur Prancis, Nicolas Leonard Sadi Carnot, yang menyatakan dasar hukum termodinamikanya pada tahun 1824. Gambarnya atau ilustrasinya dapat Anda lihat sebagai berikut. Di mana di sini fluida yang bekerja adalah suatu zat murni. Contohnya di sini air atau uap. Panas dipindahkan dari reservoir bersuhu tinggi ya ke dalam air. Ke dalam air ini atau uap yang sudah ada atau masuk ke boiler. Proses ini adalah proses perpindahan panas reversible, di mana suhu air atau uap harus jauh lebih rendah dari suhu reservoir. Karena suhunya reservoir ini tetap konstan, maka suhu air juga harus tetap konstan. Di sini proses pertama dalam siklus Carnot adalah proses isotermal reversible, di mana panas ini dipindahkan dari reservoir bersuhu tinggi ke fluida kerja ya atau HIHA ini. Terjadi perubahan dari fase cair menuju fase uap pada tekanan konstan. Proses selanjutnya yaitu Anda lihat panah yang warna biru ini, yaitu terjadi di dalam turbin tanpa adanya perpindahan panas. Mungkin dalam turbin ini kedap atau tertutup rapat sehingga panasnya ketika menguap tertahan di sini. Oleh karena itu, di sini disebut sebagai proses adiabatik, yaitu tidak ada panas yang masuk dan panas yang keluar. Maka proses adiabatik di siklus Carnot ini prosesnya adalah reversible. Ketika suhu fluida bekerja atau fluida kerjanya berkurang, panas diberikan dari panas yang tidak bisa keluar ke lingkungan. Artinya di sini ketika dia menumbuk suhu turbin, maka panasnya akan menurun. Tetapi karena panas ada yang tadi lepas tapi tidak bisa keluar, maka dia akan memanaskan uap yang mau keluar ini lagi sehingga menaikkan. Selanjutnya yaitu prosesnya Anda lihat ke sini. Ini menuju suatu kondensor. Ini panas dilepaskan dari fluida kerja menuju reservoir bersuhu rendah. Oke. Selama proses isotermal ini, maka uap akan terkondensasi, di mana dari uap ini akan menjadi cair. Dan selanjutnya untuk proses yang akhir untuk melengkapi siklus ini adalah proses adiabatik reversible, di mana suhu fluida kerja meningkat dari suhu rendah ke suhu tinggi. Jadi ditekankan oleh pompa. Jika proses ini dilakukan menggunakan air atau uap sebagai fluida kerja, maka di sini pastinya ada campuran antara cairan dan uap yang harus diambil dari kondensor dan kemudian dikompresikan ke boiler. Oke, pastinya karena ini
uapnya ini tidak sepenuhnya adalah cair, yaitu campuran air dan uap, pastinya akan memperburuk atau cepat merusak dari pompa yang digunakan. Sehingga diharapkan untuk fluida kerja pada suatu pembangkit listrik, contohnya di sini ada pembangkit listrik sederhana, ini diharapkan bahwa ketika masuk pompa, ini fasenya ini adalah cair saja. Bisa dipahami ya. Kemudian masuk ke boiler. Karena siklus mesin pada siklus Carnot ini adalah reversible, maka setiap proses dapat dibalik. Sehingga dalam hal ini akan menjadi sebuah mesin pendingin. Untuk mesin pendingin, Anda bisa melihat dari sini gambar yang panahnya putus-putus dan tulisannya adalah yang di dalam kurung atau tanda kurung ini, di mana prosesnya ini bekerja dari reservoir bersuhu rendah, kemudian masuk evaporator. Setelah dari evaporator dia berpindah ke ini namanya kompresor. Nah, tanda putus-putus di sini, ini W-nya masuk, sedangkan tadi ini W-nya keluar menghasilkan kerja. Ini membutuhkan kerja. Sehingga dari kerja ini temperaturnya itu akan menjadi naik tinggi di kompresor atau pompa di sini. Kemudian dia diteruskan ke kondensor, di mana di kondensor ini panas akan dilepaskan ke reservoir temperatur tinggi. Selanjutnya, setelah panas dilepaskan, dia berpindah ke turbinnya. Bisa di sini adalah ekspansi biasanya mesin pendinginnya. Ekspansi sehingga dia akan menurun temperaturnya dan masuk ke evaporator sehingga dia menghasilkan sebuah bunga es. Bunga es ini kemudian diberi panas dari ruangan atau dari lingkungan yang masuk ke evaporator. Begitulah proses itu berlangsung hingga menciptakan suatu siklus. Sedangkan 4 dasar dari siklus Carnot, yang pertama ini tidak terlepas dari zat kerja apapun. Pastinya dia memiliki 4 proses dasar yang sama, yaitu yang pertama adalah proses isothermal irreversible, di mana panas dipindahkan ke atau dari reservoir bersuhu tinggi. Proses pertama ini menuju proses kedua, di mana ini sistem diberi panas HIHA, sehingga sistem akan mengembang akibat adanya pemanasan dan bebannya kemudian dikurangi. Selanjutnya yaitu proses adiabatik reversible, berarti di sini tidak ada panas masuk dan keluar, di mana suhu fluida kerjanya menurun dari suhu tinggi ke suhu rendah, di mana panas ini ketika dia dari awal menuju daerah 2, panasnya dihilangkan atau dilepaskan dari sistem, sehingga sistem akan mengembang dengan sendirinya hingga sampai pada batas atas temperatur yang dapat dicapai. Kemudian yaitu proses ketiga isothermal reversible, di mana panas dipindahkan ke atau reservoir bersuhu rendah, karena sistem melepaskan panas QL di sini, sehingga sistem akan termampatkan adanya pembebanan dari atas ketika beban ini ditambahkan. Dan ketika yang keempat, proses adiabatik reversible, di mana suhu fluida kerja meningkat dari suhu rendah ke suhu tinggi, di mana sistem ini akan terus dimampatkan hingga batas bawah tanpa adanya perpindahan panas, karena panas sudah banyak dikeluarkan atau dilepas pada proses 3. Oke, selanjutnya dari 4 dasar siklus Carnot kita
menuju ke dua dalil tentang efisiensi siklus Carnot. Dalil yang pertama yaitu tidak mungkin untuk membangun mesin yang lebih efisien daripada mesin reversible yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama. Artinya di sini bahwa mesin reversible memiliki efisiensi lebih besar daripada mesin reversible yang beroperasi di antara dua reservoir. Anda bisa dapat ilustrasinya yaitu dari gambar di sini, di mana kita asumsikan mesin reversible sebagai mesin panas, ya, di mana panas masuk sebagai HIH dan panas yang dilepaskan sebagai HL. Sedangkan kerja yang dihasilkan sebagai WIE sama dengan HIH minus QL. Sedangkan yang satunya kita asumsikan ini adalah mesin reversible sebagai mesin pendingin, di mana panas suhu bergerak dari suhu yang lebih rendah yaitu QL dan panas suhunya QH adalah yang ini. Sedangkan kalau mesin pendingin yaitu dibutuhkan kerja, yaitu kita tulis sebagai WRE sama dengan HIH min HL. Perbedaan di sini adalah HL aksennya. Di sini HIH sama untuk kedua mesin. Sedangkan HL aksen ini lebih kecil daripada HL. Nah, ini lebih kecil daripada ini. Dan untuk kerja WIE ini adalah lebih besar daripada kerja yang dibutuhkan untuk mesin pendingin WRE-nya. Oke, jika disamakan akan menghasilkan kerja bersih yaitu WIE lebih besar dari WRE sama dengan HL aksen lebih kecil dari HL. Untuk kerja bersih ini pastinya akan melanggar hukum kedua karena panas berpindah dari energi tinggi ke energi yang lebih rendah. Ya, kesimpulannya bahwa mesin irreversible tidak lebih efisien daripada mesin reversible yang beroperasi antara dua reservoir yang sama. Oke, seperti tadi, yaitu mesin panas. Ini panasnya masuk, kemudian panasnya dilepas, dan kerjanya adalah ini, menghasilkan kerja. Sedangkan untuk mesin pendinginnya, ini panas dari daerah rendah menuju ke panas yang lebih tinggi dengan membutuhkan kerja. Ya, seperti itu adalah untuk mesin pendingin. Sehingga untuk HIH ini sama kedua mesin dan HL aksen lebih kecil dari HL dan WE lebih besar dari WRE. Sehingga kerja bersihnya ini HL min HL aksen. Ini pastinya akan melanggar hukum kedua, di mana mesin irreversible tidak lebih efisien dari mesin reversible yang beroperasi antara dua reservoir yang sama. Oke, untuk dalil kedua, semua mesin yang beroperasi dari siklus Carnot di antara dua reservoir bersuhu konstan akan memiliki efisiensi yang sama. Ini adalah dalil kedua, sehingga efisiensi ini dapat dihasilkan yaitu ketika suhu reservoir adalah konstan. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang skala temperatur termodinamika, di mana skala suhu tidak tergantung pada zat tertentu, sehingga dapat disebut sebagai
skala suhu mutlak. Untuk efisiensi siklus Carnot tidak tergantung pada saat kerja, tetapi hanya bergantung pada suhu reservoir. Untuk suhu mutlak di sini bahwa disebut juga sebagai suhu termodinamika karena efisiensi dari siklus Carnot hanya bergantung dari suhu. Oleh karena itu, persamaannya dapat ditulis sebagai berikut, di mana psi mewakili hubungan fungsional. Untuk definisi dari skala termodinamika sendiri dapat kita tulis dalam HH per HL sama dengan TH per TL. Jika definisi dari persamaan 7 ini dapat kita masukkan ke persamaan 3, maka akan menghasilkan hubungan antara efisiensi termal dari siklus Carnot dan suhu mutlak dari dua reservoir yang dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu efisiensi termalnya ini adalah 1 minus QL per QH atau sama dengan 1 minus TL per TH. Jika tadi adalah skala temperatur termodinamika, maka berikut ini adalah skala temperatur gas ideal, di mana tidak ada gas yang ideal. Namun, jika tekanan gas nyata mendekati 0, maka persamaan keadaannya dapat dikatakan mendekati gas ideal. Oke ya, untuk persamaannya yaitu adalah PV sama dengan RT. Agar skala temperatur gas ideal ini memenuhi definisi termodinamika suhu, maka Anda bisa lihat dari gambar berikut ini. Oke, di sini biarkan gas atau gas bulb atau gasnya untuk bola lampu ini bisa argon, bisa neon, krypton atau xenon digunakan untuk mengukur suhu. Kemudian ya, untuk daerah A, nah daerah A ini adalah tingkatan merkuri di dalam kolom, sehingga volume gas adalah tetap konstan. Asumsikan gas di dalam tabung kapiler berada pada suhu yang sama dengan gas di dalam bohlam. Oke. Kemudian tekanan gas yang ditunjukkan oleh ketinggian kolom untuk merkurinya yaitu L-nya ini, oke, adalah ukuran suhu. Nah, ukuran tekanan. Oke, sehingga hasil dari tekanan dan naik turunnya tinggi merkuri ini dibandingkan dengan tekanan air triple point, maka besarnya adalah 273,16 Kelvin dan ditentukan sebagai tekanan PTP atau triple point, sehingga definisi dari gas ideal ini untuk beberapa suhu T melalui hubungan pengukuran tekanan P yaitu T sama dengan 273,16 dikalikan P per PTP. Berikut ini adalah contoh dari suatu soal tentang skala ini, di mana di dalam sebuah termometer gas ideal adalah volumenya konstan. Tekanan diukur pada titik S dari air 0 derajat Celcius adalah 110,9 kPa dan pada titik uap 100 derajat Celcius adalah 151,5 kPa. Berapakah nilai suhu dan ekstrapolasi tekanan ketika nilainya adalah 0 dari suhu 0 mutlak? Jawabannya di sini bahwa dari persamaan gas ideal PV MRT untuk massa dan volume konstan, maka tekanan berbanding lurus dengan suhu yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Di sini Anda bisa melihat bahwa P sama dengan C kali T, di mana T adalah suhu gas ideal mutlak. Sedangkan kemiringannya atau slope-nya adalah delta P dibagi dengan delta T. Delta P-nya tadi yaitu perbedaan tekanan 151,5 dikurangi 110,9. Sedangkan perbedaan temperaturnya adalah 100 dan 0. Sehingga didapatkan untuk slope-nya atau kemiringannya adalah 0,406 kilopascal per derajat Celcius. Sehingga ekstrapolasi dari titik 0 derajat menuju P sama dengan 0 dihasilkan bahwa temperaturnya adalah 0 dikurangi 110,9 kilopascal dibagi dengan 0,406 kilopascal per derajat Celcius, hasilnya adalah minus 273,15 derajat Celcius. Arti gambar di sini bahwa ketika kurva ini diekstrapolasi hingga tekanan menjadi 0, maka suhu gas ideal yang benar akan diperoleh. Jadi semakin kecil ini atau mendekati 0. Kurva yang berbeda mungkin dihasilkan dari gas yang berbeda, tetapi semuanya akan menunjukkan suhu yang sama ketika tekanannya adalah 0. Baik, itulah teori dari hukum kedua termodinamika, di mana Anda bisa nanti membandingkan atau membedakan antara mesin reversible dan irreversible. Untuk pengaruh dari gas ideal terhadap siklus Carnot akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah mendengar materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.